Apa bener bis Mahendra Trans? Sekarang mau masuk rumah makan? Enggak, cuman mulai minggu besok itu, kemarin kan hasil survei gue mas, selama ini ya MTI itu datang selalu lebih cepat dari siapapun mas, dari siapapun jauh jarak MTI itu. Terus satu itu poin itu yang gue dapet. Terus kedua, kok udah paling cepet datangnya tapi kok komentar di Facebook itu kan rame orang komentar. Banyak orang minta berhenti di rest area gitu, maksudnya berhenti makan atau buat ke toilet atau sholat atau gimana. Makanya besok mulai minggu gue pengen coba mas, gue ampirin di rumah makan. PP ke rumah makan kira-kira 1 jam, enggak lah 20 menit paling. Kemarin habis gue tes kan, gue habis ngetes keluar masuk tolnya, terus ngetes makanannya, istimewa banget. Jadi gue nih, kalau gue anggap 2 bulan kemarin ini ya nggak salah sih benernya, nggak ada salahnya orang berambisi itu, benernya nggak ada salahnya selagi alurnya positif. Hanya saja kesalahan gue adalah gue nggak ngelihat amunisi gue mas. Jadi gue nggak apa ya, nggak ngelihat amunisi gue nih beda, nggak kayak orang-orang tahunnya press ya kan. Amunisi gue tahunnya udah yes dibilang setengah tua lah, nggak tua-tua banget tapi setengah tua. Jadi gue pengennya udahlah kita ngendorin ambisi dikit, nggak apa-apa. Terus gue pengen fokus di angkatan malam, jadi angkatan paginya ntar gue cuma jalan 1 doang mungkin dari timur sama barat tuh, termasuk Selawi sama ini. Jadi gue pengen lebih bisnya lebih ini aja, lebih apa namanya, lebih banyak istirahat. Tapi ada faktor positifnya juga, gue jadi bisa ngambil jarak yang jauh lebih jauh lagi. Contoh, gue lagi ngevaluasi nih Wuleri, terus gue lagi ngevaluasi Balaraja, Kota Bumi. Jadi nggak perlu nggak kejar gitu. Karena jadi mulai minggu depan ntar mungkin gue bakal nambah 1 jurusan Kota Bumi nanti. Itu aja sih. Soalnya kalau gue paksain tiktokan terus, puter balikan terus, berangkat pagi, berangkat malam dari timur, berangkat pagi dari barat, berangkat sore malam dari barat, berangkat pagi dari timur. Ya mungkin yang sehat-sehat mas, cuman gue mikir kalau ada gangguan di jalan, ada trouble tuh, armada kita masih terbatas banget. Beberapa kali trouble di jalan kemarin jadi bikin gue sadar ya, oh ternyata kita butuh waktu istirahat yang lebih lama, butuh waktu maintenance yang lebih tenang. Terus kita juga harus sadar diri bahwasanya armada kita terbatas, armada bantuan belum ada. Kudu nyiapin bis cadangan mas, gak? Cadangan itu benernya ini mas, solving problem. Tapi nyediain bis nganggur itu bukan solusi juga. Karena bis nganggur itu juga butuh ngangsur mas. Jadi kata-kata yang paling tepat adalah ya itu tadi, ngedinginin mesin lebih aja. Soalnya kalau gue pikir-pikir, kalau kita TikTok emang hasilnya agak gede, tapi selisihnya nggak banyak mas. Selisih paling cuma 200-300 ribu selisihnya, nggak sampai 500 ribu selisih. Kalau kita mau fokus di angkatan malam aja sama angkatan TikTok pendapatannya. Tapi di mesin lebih awet mas, lebih worth lah. Anak-anak juga gue bisa neken BOP ya kan, makanya gue bisa ngasih servis makan jatuhnya kan. Pengurangan BOP gue nggak gue ambil buat keuntungan pribadi gue, enggak, gue kembaliin ke penumpang. Jadi gue ngurangin BOP tapi gue bisa ngasih servis makan ke penumpang. Angkatan pagi, kalau pagi itu cuman tambahan mas sifatnya cuman tambahan. Kalau pagi itu nggak ada mas rame full 100% dari barat sama timur gitu. Emangnya lebaran. Pagi itu sifatnya tambahan. Ibaratnya kalau dari timur berangkat kalau malamnya berangkatnya isi 30, isi 40, isi 20, paginya paling 8, 11, 15 gitu. Nggak bisa full kanan kiri gitu kalau nggak hari-hari tertentu nggak. Ya mau gue buka pertama kali dari Selawi mas, Margasari, gue belum bisa buka belik mas.
Jatuhnya kan pendapatan driver berkurang mas kalau gak TikTok. Dibilang berkurang juga enggak, justru malah bertambah. Karena mereka udah nggak berdua lagi sendirian. Makanya gue nggak bisa nerima lowongan supir dulu. Ntar jadi supirnya cuma satu aja. Kalau mereka mau berdua silahkan, tapi yang jelas anggaran gue segitu. Kemarin habis gue meetingin anak-anak. Kira-kira berapa akupansi penumpang bis Mahendra sebulannya, Mas? Benernya ini belum waktunya kita tuh nanya penumpang kita berapa, okupansi kita berapa, itu nggak waktunya, Mas. Ini tuh waktunya buat nyetabilin jalur, Mas. Jadi nggak ada sejarahnya, Mas. PO buka terus lu tanyain okupansi. Sebulan, 2 bulan buka, 3 bulan buka, lu tanyain okupansi. Nggak. Orang buat punya okupansi ke titik stabil itu rata-rata bisa gunain waktu sampai 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun baru penumpangnya stabil, itu juga banyak. Paham ya? Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan baru apalagi kayak kita gitu, nanyanya pertama jangan okupansi, yang ditanyain pertama jalurnya gimana, Mas. Karena nyetabilin jalur itu utama. Nyiapin armada, ya kan, normalisasi armada. Oh ya bisa udah normal nih, udah nggak rusak-rusakan, udah dikit banget kendala operasional dari buat bis ya di jalan. Ntar kalau udah baru jalurnya nih udah telaten belum, tiap hari udah ditemin belum, ngetemnya udah sesuai jam belum, jalurnya titik droppingnya, titik boardingnya udah stop. Itu ntar ditelatenin, Mas, ditelatenin sampai berbulan-bulan. Ntar baru penumpang ada pelanggan. Karena sampai saat ini mungkin yang naik yang udah jadi pelanggan nggak banyak. Yang banyak itu penumpang, bukan pelanggan. Saat ini pelanggan ya banyak juga, tapi tetap masih banyakkan penumpangnya daripada pelanggan. Karena kita ngumpulin pelanggan dikit-dikit. Ntar kalau udah stabil, wah, pelanggannya udah banyak, udah mateng. HR yang segede itu aja dulu, gua ngeritis Pekalongan, itu 3 bulan, Mas. 4 bulan lah, baru stabil. Per bulannya dulu gua ngebakar duit hampir 300 juta. Itu dulu HR yang segede itu. Ini MTI, Mas, modal operasional nggak ada. Tapi gua masih survive 2 bulan. Namanya masih bisa lu lihat di lapangan. Itu kalau nggak saking kencengnya otak gua muter, nggak kuat, Mas. Jadi saat ini lagi mulai nge-build ke arah situ. Dan saat ini gue masih stabilisasi jalur, normalisasi armada udah gue anggap selesai nih. PR gue udah hampir nggak ada buat normalisasi armada. Tinggal nyetabilin jalur aja, nelatenin bahasa. Subsidi dari hasil, kalau nyubsidi sih enggak, Mas, alhamdulillah enggak. Ya pas lah dipakai buat operasional, buat maintenance, buat perbaikan. Kan aku masih bilang kita lagi di tahap normalisasi bis. Namanya beli bis second kan banyak banget kurangnya. Contoh kayak 05 kemarin kompresor segelondong, ya kan, turun kompresor. Belum ini Andi, ini 06 kompresor AC, belum nyetabilin kaki-kakinya, Mas, per-pernya. Jadi duitnya ke situ. Tapi alhamdulillah nggak nyubsidi. Makanya ntar itu kalau udah enak, solar cukup, gaji karyawan cukup, udah. Gua aja nih 2 bulan ini belum gajian, Mas. Tanya Marisam. Semua gua nggak gajian sama sekali. Paling gua cuman Risa ngasih gua ibaratnya kalau ya buat keperluan gua pergi apa gimana jalan gitu. Gua belum ngerasain hasil dari MTI sama sekali, belum. Karena gua lebih pentingin anak-anak, Mas. Gajian mereka, staff gua.